untuk mengklarifikasi data itu. Nah, itu baru fair buat saya. Jadi bukannya dia menjelaskan bahwa saya ini benar, laporan keuangan saya itu benar, sudah direstui oleh BPK, oleh OJK segala macam. Gitu. Ini kan versi mereka, gitu. Tidak pernah melaporkan ini ke Kejaksaan Agung. Kedua lembaga itu belum KPK. melaporkan. Ya, belum, saya belum melaporkan. Nggak tahu saya apa rasa paniknya mereka. PT Pupuk Indonesia ini, beliau diduga ya, dia punya selingkuhan dan anak ini yang inisial B ini depositonya sekitar ratusan M bang. Tapi kalau ini benar, ada korelasi nggak bang sama kasus, sama masalah pejabat-pejabat yang korupsinya banyak, misalnya Maluku Utara, almarhum ya, mantan gubernur Maluku Utara gitu. Bisa terjadi nggak bang? Bang sehat bang? Alhamdulillah. Tas dulu. Dari mana tadi bang? Muter-muter aja. Muter-muter. Ngebuburit. Iya. Kan mau buka puasa gitu. Iya. Bang, saya tadi nelpon itu sebenarnya sudah sampai saya buat catatan bang. Oh gitu. Iya. Hampir 2 minggu lebih Ethos Indonesia Institute ini kok semakin, kalau bahasa anak-anak gaul itu semakin kesini kok semakin ke sono gitu loh. Kesini makin ke sono. Ya. Bang, yang pertama terima kasih waktunya sudah di Walang Bacarita, dan kita mau tanya karena hampir 2 minggu lebih Ethos kencang banget ini soal kasus dugaan korupsi yang ada di PT Pupuk Indonesia. Kan biasanya kalau kita pantau itu pemberitaan semakin ke sini kok meredup, malah ini makin kencang. Gimana tuh bang? Sebenarnya ini semua peran dari kawan-kawan juga, kawan media gitu. Karena saya juga pengen kasus ini segera diungkap oleh aparat-aparat penegak hukum kita ya. Saya mau melihat juga keseriusan aparat-aparat penegak hukum. Makanya saya di setiap berita itu saya tetap mendorong Pak Presiden, Pak Prabowo, untuk segera memerintahkan Jaksa Agung untuk segera memeriksa Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT Pupuk Indonesia atas manipulasi yang mereka buat. Ya. Karena laporan ini sudah dipublish ya sama mereka kan, dipublish secara mereka membuat laporan anggaran itu kan dipublish kepada publik gitu kan. Nah ternyata hasil publish itu tidak sesuai. Adanya indikasi-indikasi manipulasi data, penyelewengan uang negara pasti. Ya. Nah, disitulah yang kita tekankan kepada pemerintah dalam hal ini Pak Presiden untuk memerintahkan segera Jaksa Agung. Kalau di berita-berita di media kan saya ikutin semua menangkap dari Kejaksaan Agung, dari Mabes Polri, ya semuanya menangkap karena ini berkorelasi juga dengan kasus-kasus pupuk yang ada di Kementerian Pertanian hari ini kan sedang ramai gitu kan. Ini ada korelasinya gitu kan. Ini kan lagi dikaji sama Mabes Polri. Gitu. Satgas pangan ya. Satgas pangan kan. Hari ini kan sudah ada 2 tersangka dari swasta kan. Nah ini yang dikaji sama Mabes Polri, apakah ini soal ada laporan ini ya, gitu, apakah ini ada korelasinya dengan kasus dugaan manipulasi data yang dibuat oleh PT Pupuk Indonesia. Ya bang, lalu apa namanya, kan sudah 2 minggu lebih di media naik terus, dan ini yang menjadi pertanyaan saya secara pribadi. Saya bilang ini kok, saya catat ini bang, bilang ini kok Ethos apakah sudah punya langkah untuk melaporkan kasus ini ke kejaksaan, dan terus kalau memang sudah dilaporkan apa responnya bang? Kalau buat laporan resmi kepada Kejaksaan Agung belum. Belum kita buat gitu kan. Ya insya Allah habis lebaran inilah. Habis lebaran ini kita akan mendatangi Kejaksaan Agung untuk melaporkan dugaan supaya Kejaksaan Agung segera merespon cepat gitu ya, cepat manipulasi yang dilakukan oleh PT Pupuk Indonesia ini. Kan spare waktunya tipis sekali gitu. Karena puasa, terus
ya macam-macam lah. Ada kegiatan-kegiatan lain ya yang harus dikerjakan oleh teman-teman ya. atau teman-teman media juga yang support kita gitu ya. Ya, ya. Itu bang. Lah, ini memang kasus korupsi ini kan kalau Dinda bilang ini kejahatan kemanusiaan bang. Ya. Namanya korupsi itu kejahatan kemanusiaan. Betul. Kalau memang kita juga lihat ya, maksudnya kalau Pak Prabowo serius, ya semoga berita-berita soal kasus ini juga harus sampai di tangan beliau ya. Nah, ini kan perlu untuk ditindaklanjuti. Betul. Nah, oke bang. Lalu jauh sebelum kita juga punya informasi juga sebenarnya soal dugaan perselingkuhan. Saya nggak tahu Etus ini tahu atau enggak atau tahu saya, tapi kita nggak bahas itu dulu bang. Itu kita silent dulu. Saya selanjutnya ini soal abang kan pasti punya teman-teman yang dekat dengan kejaksaan atau mungkin mereka di kejaksaan. Beritanya pasti nyampe ke mereka. Bagaimana respon teman-teman anti korupsi baik di luar ya, organisasi atau teman-teman LSM anti korupsi yang abang kenal dan pemerintah yang di kejaksaan atau di KPK atau di Mabes Polri ketika berita ini masuk ke mereka, apa respon mereka bang? Banyak yang bertanya ke saya gitu, segera membuat laporan. Ada yang memberikan opsi ya. Untuk segera saya buat laporan resmi. Ada juga yang meminta data ke saya. Ini kan bukan masalah minta atau menerima data. Gitu. Ya. Buat saya data itu kan harus diklarifikasi. Klarifikasi kepada yang bersangkutan. Saya punya data, orang yang merasa saya rugikan harus hadir untuk mengklarifikasi data itu. Nah itu baru fair buat saya. Jadi bukannya dia menjelaskan bahwa saya ini benar, laporan keuangan saya itu benar, sudah direstui oleh BPK, oleh OJK segala macam. Gitu. Ini kan versi mereka. Gitu. Ya, saya sempat juga sempat juga kan baca di salah satu media mainstream ada klarifikasi itu dari PT Pupuk Indonesia kalau nggak salah soal berita yang abang mainkan. Jadi saya nggak ngerti ya, entah apa gitu ya, entah apa gitu. Begitu berita itu mulai masif. PT Pupuk Indonesia mendatangi KPK dan Jagung untuk mengklarifikasi bahwa ini laporan sudah benar, sudah ada dilakukan oleh akuntan yang benar, sudah dilaporkan di BPK, dilaporkan ke OJK. Itu kan versi mereka gitu. Dan kami tidak pernah melaporkan ini ke Kejaksaan Agung. Kedua lembaga itu belum melaporkan. Ya, belum, saya belum melaporkan. Nggak tahu saya apa rasa paniknya mereka, saya nggak tahu. Sebenarnya gini bang, Dinda kan baca berita itu juga. Katanya mereka diaudit oleh akuntan publik yang resmi dan lain-lain. Benar, akuntan publik negara itu kan Badan Pemeriksaan Keuangan, BPK itu. Kan kira-kira begitu. Betul. Ngapain lagi harus pakai akuntan publik dari luar kan begitu? Betul. Sudah punya BPK. Nah ini kan kalau pakai akuntan publik dari luar kan berarti nggak percaya juga dong sama BPK atau mungkin ada mau bermain juga sama anggaran. Jadi gini, audit laporan. Jadi gini, dia mau pakai akuntan luar manapun itu haknya mereka lah ya. Atau korporatnya mereka. Tapi tapi paling tidak. Tapi kan BUMN itu dia. Tapi paling tidak laporan keuangan yang mereka sajikan adalah laporan keuangan yang benar. Gitu loh. Ini udah saya sampaikan kok ke Komisi 6 DPR. Oh sempat ketemu sempat. Saya sampaikan. Datanya juga kita kasih unjuk dan kita kasih. Kayak Komisi 6. Komisi 6 bahwa ini loh selisihnya di sini. Berapa anggaran negara yang kegerus oleh mereka per 6 bulan ya. Juni sampai Desember. Januari sampai Juni sampai Desember. Berapa miliar yang kegerus. Nah itu harus diperhitungkan. Karena kondisi hari ini rakyat sedang ngap-ngapan ini. Ya terutama yang petani kita petani, masalah gitu. Memang ini efeknya ke petani gitu. Tapi kan kalau kita melihat angka nominal yang dirampok oleh mereka, itu kan angkanya luar biasa. Dengan kondisi masyarakat hari ini yang banyak kawan-kawan kita yang di PHK, anak-anak kita yang putus sekolah, gitu kan. Nah ini kan harus jadi bahan pertimbangan, gitu. Bahwa uang ini cukup untuk membiayai mereka. Cukup untuk membantu APBN negara. Kalau mereka jujur, kalau mereka baik. Nah ini kan harus diluruskan.
Dan sampai detik ini pun Pupuk Indonesia tidak pernah memberikan respon yang baik kepada kita. Ya sudah, nggak masalah kalau kita gitu. Kita pengen ini segera diselesaikan lewat jalur hukum. Makanya di berita terbaru saya minta, saya sambung omongannya Bang Saroni ya, Komisi 3 DPR untuk segera, Bang Saroni. Untuk segera memeriksa Kejaksaan Komisi Agung. 6 ya? 3. Oke. Kejaksaan Agung segera memeriksa Direktur Utama dan Direktur Keuangan. Jangan sampai barang buktinya dihilang. Itu yang disampaikan oleh Saroni Komisi 3 DPR. Itu ya, saya cuma tekankan itu gitu. Tapi Abang sebagai Direktur Ethos Indonesia Institute yakin bahwa apa yang hari ini di data yang dimiliki oleh Ethos dan yang sedang diperjuangkan masalah ini, seberapa persen sih kasus ini bisa dieksekusi oleh pihak aparat keamanan dalam aparat penegak hukum ya, dalam hal ini kejaksaan? Sampai hari ini saya masih yakin. Saya masih sangat yakin 100%. Masih ya? Masih percaya dengan instrumen-instrumen hukum ya, aparat hukum yang bisa menyelesaikan masalah ini gitu. Kalau ini tidak terselesaikan, maka trust masyarakat akan berkurang. Ya, dan ini tidak menutup kemungkinan rakyat yang akan mengadili para koruptor itu. Ini tidak menutup kemungkinan, karena hari ini rakyat dalam fase yang terendah, dalam fase yang susah. Jadi apapun bisa dikerjakan oleh rakyat hari ini. Kalau Tuhan berkehendak, maka rakyat bisa bergerak. Ini jangan sampai terjadi gitu loh. Aparat hukum harus benar-benar jeli, harus benar-benar merespon semua yang terjadi, kanan kiri depan belakang atas bawah, mereka harus cepat merespon gitu. Karena bukan apa-apa, kalau rakyat sudah bergerak sudah lain cerita. Rakyat lah yang akan mengadili nanti gitu. Kan kita warning terus ya Bang. Kita warning terus. Iya, dan saya lihat wah ini luar biasa respon media soal berita ini Bang. Tadi saya sudah walaupun saya tidak didukung oleh media-media mainstream. Saya tidak didukung oleh media-media mainstream. Nggak masalah buat saya. Bahwa kebenaran itu lewat mana aja bisa Bang. Gitu kan. Baik. Nggak masalah buat saya. Bang, ini tadi saya sudah spill ya. Saya dapat kabar, saya catat juga dapat kabar ini kan lagi rame nih perselingkuhan pejabat negara atau mantan pejabat negara lagi rame. Misalnya kemarin itu Kang Ridwan Kamil ya muncul gitu. Dapat kabar ini Direktur PT Pupuk Indonesia ini beliau diduga ya dia punya selingkuhan, dan itu inisial umurnya sekitar 25 sampai 26 tahun. Sangat belia betul Bang. Dan inisialnya inisial B Bang. Dan saya nggak tahu apakah itu dengar kabar ini atau enggak. Itu, dan kenapa saya harus bertanya kepada Bang Is sebagai Direktur Ethos, karena kan Ethos lagi kencang-kencangnya. Kenapa saya harus tanya? Karena takutnya besok-besok, wah kenapa saya kemarin nggak tanya, tiba-tiba Ethos main ini gitu. Gimana Bang? Dapat nggak itu kabar-kabar burung itu Bang? Kalau dapat kabar burung itu saya tidak. Saya tidak pernah dapat. Cuma buat saya ini kan masalah personal ya. Masalah personal si orang ini gitu. Dan tidak pada substansinya. Kalau saya kan yang saya serang lembaganya. Lembaganya yang mengacak-acak uang negara. Itu aja ya. Kalau personal itu ya terserah, kalau ada yang mau nyongkel-nyongkel ya monggo, tapi kan bukan saya gitu. Kalau saya tetap ada lembaganya, pertanggungjawaban per orang itu sebagai pimpinan perusahaan, ya kan, pertanggungjawaban atas keuangan negara yang tidak benar. Tapi gini Bang, informasi yang saya dapatkan, jadi gini, saya nggak usah kasih tahu siapa yang kasih tahu saya informasi ya Bang ya, tapi gini, yang saya dapat kabar itu si anak ini yang inisial B ini depositonya sekitar ratusan M Bang. Sekitar ratusan M. Kalau ini benar Bang, kalau ini benar, namanya kita saya juga ketika dapat informasi saya bilang ya, jadi cross check lagi kan begitu. Tapi kalau ini benar, ada korelasi nggak Bang sama kasus, sama masalah pejabat-pejabat yang korupsinya banyak, misalnya Maluku Utara, almarhum ya mantan gubernur Maluku Utara gitu.
Bisa terjadi nggak Bang? Bisa saja, kenapa tidak gitu kan. Tapi ya harus perlu saya garis bawahi bahwa Ya. Etos Indonesia Institute mempertegas bahwa ini adalah kesalahan yang dilakukan oleh PT Pupuk Indonesia. Ya. Membuat kesalahan dengan memanipulasi Ya. laporan data keuangan. Adapun uang itu dipakai secara pribadi oleh direktur utama, itu terserah. Adapun dia ada perselingkuhan dengan A, B, C, D, dengan yang lain-lain, itu bukan urusannya Etos Indonesia Ya. Institute. Etos fokus di kasus Ya, dugaan kita pada korupsinya ya. substansinya aja. Oke. Kita tidak akan melebar kemana-mana. Dan bukan etos gitu. Karena Oke. kita tidak pernah menyerang orang secara personal. Ya, ya. Kayak gitu kan. Kan kalau politik, kalau saya selalu menentang orang yang menentang, yang menyerang lawan politiknya dengan personal. Ya, ya, Gitu. ya. Karena manusia ini nggak ada yang sempurna gitu. Ya, Pasti ada salahnya, pasti ada khilaf. betul. Gitu. Kesempurnaan hanya milik Allah ya. Sempurna itu cuma Tuhan punya yang Allah. Maha Esa. Nggak ada yang lain. Jadi artinya informasi yang saya dapatkan dan Etos belum dapat ya soal informasi itu ya. Nggak pernah. Oke, apa pesan terakhir Bang buat teman-teman anti korupsi dan penegak hukum soal kasus korupsi? Ya, pesan saya terakhir, segeralah memeriksa. Oke, Gitu, jangan membuat rakyat ini menjadi marah. Oke. Gitu. Dan saya meminta DPR, khususnya Komisi 3 dan Komisi 3 ya, Komisi 3 untuk segera menekan Kejaksaan Agung untuk segera memanggil, memeriksa dan menjadikan tersangka Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT Pupuk Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya meminta Komisi 6 untuk memanggil Direktur Utama dan Direktur Keuangan untuk mengklarifikasi manipulasi uang itu. Maka kalau memang Komisi 6 memerlukan keterangan dari kita, maka kita akan mempresentasikan Siap, di mana kebocoran-kebocoran uang negara. Saya rasa itu. baik. Oke, terima kasih Bang Siap. waktunya. Baik teman-teman, itu saja dari Beta Bung Rey. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya bersama Walang Bacarita. Bagus juga tempatnya ini ya. Tapi udah mulai rame. Iya. Jadi